Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an yasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, kalaulah seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka kata Rasulullah, saya akan perintahkan istri itu untuk sujud kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu, segenap pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Malam yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Sehingga dengan nikmat demi nikmat yang Allah curahkan tersebutlah kita kembali dan bersua di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya salawat ini bersambung kepada keluarganya, karib kerabatnya dan anak keturunannya. Dan kita berharap mudah-mudahan menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan mereview kembali kehidupan kita sebagai kepala keluarga. Karena bisa jadi keluarga yang kita jalani selama ini masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat di antara belahan dunia ada dua persoalan yang dihadapi. Satu sisi ada negara-negara yang hari ini mencoba membatasi jumlah penduduk mereka yang berkembang dengan pesat. Namun sebagian negara juga mencari solusi bagaimana agar warga negaranya terus bertambah. Ada beberapa kepala negara yang akhir-akhir ini mengeluhkan jumlah penduduknya terus berkurang, sehingga antara orang yang mati dengan orang angka kelahiran itu tidak sama. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden Korea Utara, yang dalam sejarah presiden ini tidak pernah menangis, tetapi beberapa waktu yang lalu dia sempat menangis. Apa yang ditangiskannya? Mengapa para perempuan orang-orang Korea Utara tidak lagi mau melahirkan anak? Padahal mereka risau jumlah penduduk mereka terus berkurang. Tapi hal itu tentunya ada alasan. Paling tidak para wanita itu menengok ada kecenderungan ekonomi yang makin sulit, yang mengakibatkan mereka takut miskin, sehingga mereka menunda untuk mendapatkan keturunan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Rusia Putin. Apa yang disampaikan oleh Putin, bahkan orang-orang muda karena peperangan yang terjadi di Ukraina yang hampir 2 tahun ini membanyak sekian bala tentara, sehingga Putin memberikan yang namanya insentif untuk warganya yang mau melahirkan anak atau memiliki anak 8 orang per keluarga. Itu juga yang terjadi dengan Jepang, itu juga yang terjadi dengan Singapura. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak perlu disuruh pun dibuatnya surang, Pak. Ini yang beda. Nah, luar biasa. Namun demikian akhir-akhir ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita tengoklah ke keluarga di dalam berbagai media mulai rapuh. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak membunuh istrinya, kemudian membunuh keempat anaknya. Kemarin lagi kita mendengarkan ada seorang ayah yang sengaja melemparkan anaknya ke lantai, kemudian anak itu mati. Ada lagi seorang ayah yang memperkosa anak perempuannya, kemudian dia rekam dengan alasan dia marah sama istrinya. Apa sesungguhnya yang terjadi saat ini? Bukankah kalau kita lihat bahwa orang berkeluarga itu semestinya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Dan itu sejalan dengan surat yang ke-30 ayat 21 ketika Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia membuat kalian pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian mendapatkan ketenangan. Tapi Allah katakan dalam surat itu, tidak hanya ketenangan, tapi Allah akan memberikan rasa cinta dan juga ada mawaddah warahmah.
Maka sidang jemaah yang berbahagia, bisa jadi dan ini tidak terlepas dari keegoannya para suami. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di tengah keluarga yang memang idealnya suami itu menjadi kepala keluarga, sampai-sampai maaf, ada Rasulullah pernah mengungkapkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an yasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah, kalaulah seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka kata Rasulullah, saya akan perintahkan istri itu untuk sujud kepada suami. Mengapa demikian tingginya peran suami? Karena tingginya derajat suami berkenaan pula dengan besarnya tanggung jawab yang Allah berikan. Namun demikian Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang terbaik bagi istrinya, dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling terbaik bagi keluarga saya. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum khulqah. Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan suami yang paling baik adalah suami yang paling baik bagi istrinya. Mengapa demikian? Maka ulama hadis mengatakan seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Dia katakan, bukankah selama ini istri berada pada tingkat yang agak bawah daripada suami, sehingga ketika suami menganggap dirinya forward, maka di bawahnya akan menjadi susah. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, tapi suami memiliki akhlak, maka disitulah yang dikatakan oleh Rasulullah, disitulah suami itu menjadi orang yang baik. Apatah lagi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saya mungkin ketemu dengan bapak-bapak di jalan tersenyum, itu biasa saja Pak. Tapi memang ramah Pak Ustadz, iya. Karena masalahnya kita bertemu hanya sesekali. Ketemu di masjid ini sekali sebulan, tanpa sengaja nanti ketemu di pasar atau di mana. Dan itu sifatnya adalah tentatif. Tapi begitu dengan istri yang sudah puluhan tahun, bahkan sudah ulang pernikahan, emasnya pernikahannya, sehingga maaf, wujud dan akhlak aslinya akan terlihat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau demikian kepada siapa kita mencontoh? Tidak ada lagi kecuali Rasulullah. Bukankah Al-Quran itu mengatakan, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya pada diri engkau ya Muhammad terdapat betul-betul budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, kalau dikatakan sibuk, sibuk mana kita daripada Nabi Pak? Nabi sebagai kepala negara, Nabi juga kepala masyarakat, yang diurusnya bukan hanya Madinah dan Mekah, bahkan ketika itu sampai kepada pelosok bagaimana berjuang. Tapi maaf, Nabi tidak pernah mengabaikan apalagi menzalimi para istrinya. Maka coba kita lihat sejarah, mudah-mudahan nanti menjadi iktibar bagi kita. Istri pertama Nabi itu Khadijah Pak. Ini istrinya yang paling dekat secara nasab. Karena maaf, Nabi memiliki beberapa orang istri yang nasabnya jelas seluruhnya, tapi kalau dikatakan jalur nasab yang paling dekat antara istri tersebut adalah Khadijah, akan bertemu dengan datuk Nabi yang bernama Asad nanti. Maka sedang jamaah yang berbahagia, umur usia itu juga luar biasa. Ada memang ulama mengatakan bahwa usia Khadijah ketika itu 40 tahun, tapi ada ulama yang mengatakan usia Khadijah ketika itu 28 tahun. Saya lebih cenderung mengatakan 28 tahun. Karena kalau 40 tahun kemudian melahirkan 6 orang anak, setelah itu rasanya juga berat Pak. Sebab Nabi dikatakan dia menikah 40 tahun kemudian melahirkan anak. Tapi ulama hadis mengatakan hadis yang paling mendekati kesahihan usia Khadijah ketika itu 28 tahun. Maka sidang jamaah yang berbahagia, Khadijah bukan sembarangan orang. Orang kaya, cantik, siapa yang tidak tertarik Pak? Tetapi maaf, mengapa Khadijah juga lebih tertarik dengan Nabi Muhammad? Tidak lain karena dia menarik dengan akhlaknya. Tapi maaf, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa mencintai Khadijah itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Maka apa kata Nabi? Inni qad ruridtu hubbaha. Apa dikatakan?
sesungguhnya Allah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Bapak pernah ngomong gitu enggak sama istrinya? Nanti sudah ini ngomonglah, mama, nikah sama mama itu berkah bagi saya. Kok gitu Pak Ustaz? Itu perintah Ustaz Henrizal tadi. Rasulullah mengatakan, apa dia kata? Inni qad ruziktu hubbaha. Bahwa kata Rasulullah, mencintai Khadijah itu merupakan satu anugerah, bukan azab, Pak. Kalau kita apa kira-kira, Pak? Begitu hebatnya. Ini menunjukkan betapa berartinya Khadijah di mata Rasulullah. Bahkan ulama sepakat, Rasulullah tidak pernah melakukan poligami selama masih menikah dengan Khadijah. Mengapa? Karena ada ulama mengatakan profil Khadijah lebih dari cukup bagi dari Nabi. Dan ulama mengatakan sekali lagi tidak ada ikhtilaf. Nabi berumah tangga dengan Khadijah itu lebih kurang 25 tahun, kemudian dia tidak pernah poligami kecuali setelah Khadijah wafat. Kalau begitu Pak Ustadz, apakah itu pula syaratnya? Enggak. Tapi kalau ibu setuju gitu, Pak. Nah, bapak-bapak yang tak tahu setuju. Apa yang dikatakan? Coba lihat bagaimana Aisyah. Aisyah boleh dikatakan istri yang paling muda. Tetapi kata Aisyah, saya enggak pernah cemburu dengan istri Nabi manapun, kecuali saya cemburu pada Khadijah. Padahal dia katakan, Khadijah hidup, saya belum lahir. Khadijah wafat, saya baru enggak pernah ketemu, Pak. Tapi apa dikatakan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara al-Khadijah asna 'alaiha fa ahsana as-sana'ah. Nabi dia katakan, kalau sudah berbicara tentang Khadijah, maka Nabi akan memujinya dengan pujian yang luar biasa. Sampai kata Khadijah, satu ketika fakultu ma aksara ma tadhkuruha. Ya Rasulullah, kok engkau sebut terus dia? Apa sih kelebihannya kepadaku? Bukankah saya lebih cantik? Apa kata Rasulullah? Tidak ada orang yang lebih cantik daripada Khadijah, kata Rasulullah. Ketika orang lain sedang kafir, Khadijah beriman. Ketika orang tidak mau mengulurkan bantuan, Khadijah memberikan seluruh hartanya. Hidupku, dia katakan, luar biasa. Lantas mengapa Rasulullah mencintai Khadijah? Satu kata ulama, Khadijah adalah cinta pertamanya Rasulullah. Maka selalu dikatakan pandangan pertama itu sangat menggoda. Maka dikatakan sakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbul illa li hubbil ula. Berikan hatimu kepada siapa saja, namun kecintaan sejati itu ada pada cinta pertama. Kalau ibu-ibu nengok mantan tuh nampak, Pak Ustaz, agak wonder-wonder. Karena memang gitu, Pak. Maka maaf, cinta pertama Rasulullah Khadijah. Maka dikatakan sakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Kamu boleh berikan hatimu siapa-siapa saja. Famal hubbu illa li hubbil awal. Tetapi maaf, cinta yang berkesan itu adalah cinta pertama. Maka ada bapak-bapak meninggal istrinya. Saya tegur, Pak, bagaimana keadaannya, Pak? Memang sulit, Pak Ustaz. Almarhumah itu seperti air dengan pantai, Pak Ustaz. Waduh, rasanya tak ada pengganti. 3 minggu diundang awak nikah. Tadi bunyikan iya pula bapak tuh. Rupanya menjelang kuburan itu agak dingin aja, Pak. Nah, subhanallah. Apa juga yang dikatakan ulama, wa kam min manzilin fil ardi ya'lufuhul fata wa habnuhu abadan li awlil manzil. Berapa banyak daerah bumi tempat yang bisa Anda kunjungi. Wa kam min manzilin, berapa banyak daerah, berapa banyak kota yang Anda kunjungi. Tapi kata ulama, namun selamanya kerinduan itu ada pada tempat di mana kamu akan dilahirkan atau telah dilahirkan. Maka subhanallah, bapak ini orang Medan, lahirnya di Medan. Keinginan pulang kampung itu ada, Pak. Walaupun maaf, di kampung sudah banyak orang tak kenal dengan dia. Mengapa dia ingin pulang kampung ke Medan? Karena ada kenangan. Tapi apakah anak bapak mau? Belum tentu, karena dia lahirnya di Pekanbaru.
Maka ada bapak-bapak kadang dibuatlah rumah besar-besar di kampung. Nanti mudah-mudahan anak pulang kampung. Begitu anak dibawa pulang kampung, baru berhenti buka rumah. Pertanyaannya, kapan kita pulang lagi, Pak? Karena memang demikian adanya. Maka mengapa Rasulullah mencintai Khadijah sampai tidak bisa terlupakan? Karena jawabannya, Khadijah adalah cinta pertamanya Rasulullah. Saya tidak tahu ibu-ibu cinta yang keberapa gitu kan. Nah yang kedua, Khadijah telah memberikan keturunan. Tadi kita katakan anak Rasulullah dari Khadijah itu ada 6. Walaupun ada nanti 1, tetapi secara prinsip ada namanya Qasim, ada Abdullah, ada lagi namanya Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, dan ada Fatimah. Seluruh anak Rasulullah itu lahir dari pernikahan dengan Khadijah. Laki-laki di waktu kecil wafat. 4 anaknya seluruhnya wafat, tapi seluruhnya masuk Islam. Yang tidak meninggal sampai Rasulullah sudah wafat cuma 1. Itulah Fatimah yang melahirkan anak yang bernama Hasan Husain. Subhanallah. Selainnya wafat. Subhanallah. Khadijah adalah orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Sehingga maaf betul lah kalau orang sukses dakwah itu dia dakwahnya di keluarga. Maka ada ulama sekarang mengatakan, kalaulah seandainya ada orang perempuan masuk Islam, maka Khadijah mendapatkan pahalanya. Dan kalau ada laki-laki yang masuk Islam, maka Abu Bakar adalah orang yang mendapatkan pahalanya. Karena yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki adalah Abu Bakar. Maka apa yang dikatakan dalam konsep itu? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsaliyah. Barang siapa yang membuat kebaikan, maka nanti kebaikan itu diamalkan oleh orang lain sesudahnya, maka orang yang mengajar itu mendapatkan pahala. Sebaliknya dikatakan man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mengajarkan orang yang buruk, selama yang buruk diajarkan itu diamalkan, maka dia mendapatkan dosa. Maka bersyukurlah Bapak buat masjid ini luar biasa, AC-nya luar biasa, biaya operasionalnya luar biasa. Maaf, meninggal kita nanti ada juga masjid ini, maka insya Allah pahalanya ngalir. Sama dengan orang-orang yang sebelum kita ini Pak, yang lebih awal fokus untuk mendirikan masjid ini, yang mewakafkan batu batanya, yang memberikan tanahnya, atau mungkin hanya ikut nimbrung untuk gotong royong, maka itu adalah kebaikan. Maka bersamaan dengan Khadijah itu apa dikatakan? Ketika ada seorang perempuan masuk Islam dan ia beriman, maka Khadijah mendapatkan pahalanya. Karena wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, dan laki-laki yang pertama adalah Abu Bakar. Anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa? Khadijah yang telah mengorbankan hartanya demi suaminya. Dia enggak pernah bertanya, dan dia juga tidak pernah protes. Harta kita habis bang, ini tidak menjadi beban. Enggak ada bang. Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad memang menghabiskan seluruh usianya untuk berdakwah. Dan itu kos yang sangat mahal, yang luar biasa. Bahkan apalagi Khadijah hadir ketika Nabi Muhammad dalam kesulitan. Maka ada orang mengatakan Pak, kesuksesan suami itu selalu karena didampingi oleh istri yang baik. Cuma kadang-kadang ada pula masalahnya waktu susah bersama ibu, kalaulah berhasil nampak kompak ya. Nah itu Pak, kalau sudah berhasil dia lupa. Khadijah bagaimana Rasulullah pernah ke Gua Hira, masuk ke gua dipeluk oleh Jibril, menunjukkan wahyu pertama. Apa dikatakan? Laqad khasyitu ala nafsi. Ya Khadijah, saya ini khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi maaf, Khadijah menjadi seorang istri yang baik. Kalla abshir fa wallahi la yuzinaqallah. Kalla dikatakan sekali-kali tidak. Abshir, bergembiralah. Wallahi, dia katakan dikatakan la yuzinaqallahu abada, bahwa Allah tidak pernah menghinamu. Allah tidak akan mungkin memberikan hukuman kepadamu karena engkau ya suamiku orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang suka bersedekah. Kan luar biasa. Sudah sulit dihibur. Kalau kita sekarang terbalik. Dah susah
Dan mencalik bapak tu gagal. Kan dulu saya bilang lagi, jangan mencalik juga. Akhirnya stres bapak tu rumah masuk rumah sakit jiwa jadi. Bukannya didukung. Rasulullah dalam keadaan sulit datang memberikan solusi. Bahkan maaf, dibawa begini-begini, dikasih selimut, dikasih makanan, diamankan dirinya, seraya mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Bukan engkau orangnya, karena Allah itu menyayangimu. Kamu orang yang menyambung silaturahim, engkau memiliki keteladan, engkau orang yang suka bersedekah. Maka maaf, begitu capek dan rasa takut yang dia rasakan, begitu pulang seluruhnya selesai. Kemudian apa? Khadijah adalah istri yang sangat taat kepada suami. Sampai dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah itu, maaf, Rasulullah hampir atau boleh dikatakan tidak pernah mendengarkan suara Khadijah yang keras terhadap dirinya. Masya Allah. Ini PR bagi ibu-ibu. Jadi tidak boleh suara lebih keras daripada suami. Saking begitu hebatnya, maaf, apa kata Jibril, ya Rasulullah, sampaikan salam kami kepada Khadijah. Kita ni tidak mungkin Jibril mengucapkan salam. Kalau nanti pun ada mengucapkan salam, bukan Jibril ya, bisa jadi itu sakaratul maut. Allah. Maka Jibril mengatakan, sampaikan salam kami. Maka kalau kita lihat luar biasa bahwa Nabi itu terus mengenang Khadijah. Tidak hanya ketika dia mati baru berpisah, sampai akhir hayatnya luar biasa. Ada kisah bahwa Nabi memiliki nama anak Zainab. Zainab itu dinikahkan kepada Abul As. Abul As ini adik anak dari sepupunya Khadijah. Jadi gimana bentuk pernikahan? Khadijah punya sepupu, punya anak laki-laki namanya Abul As. Maka dia meminta Rasulullah untuk menikahkan Zainab dengan anak sepupunya, dan Rasulullah mengabulkan. Tapi perjalanan hidup berbeda antara mertua dengan menantu. Maaf, begitu datang Islam, Khadijah masuk Islam, Zainab masuk Islam, tapi Abul As musyrik. Sehingga ketika itu tidak tanggung-tanggung apa yang luar biasa. Orang-orang Mekah ketika itu mulai marah dengan Rasulullah, karena dianggap Rasulullah mulai menyerang keyakinan mereka. Maka seluruh mereka yang berhubungan dengan Rasulullah maka diputuskan. Termasuklah ketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang merupakan menantu dari Abu Lahab. Abu Lahab memerintahkan kepada anaknya, apa dikatakan? Hai anak-anakku, ceraikan seluruh anak Muhammad. Maka karena anak patuh dengan ayah, disuruh diceraikan. Kemudian dikatakan, pilihlah perempuan cantik manapun di Quraisy ini, kami akan melamarnya. Apapun biaya, penting engkau ceraikan anak Muhammad. Tapi begitu Abul As diperintahkan untuk menceraikan Zainab, dia tidak mau. Sampai pemuka Quraisy itu datang, hai Abul As, apakah tidak ada lagi orang cantik daripada Zainab? Engkau tinggalkan, engkau ceraikan, maka engkau boleh memilih anak gadis manapun yang ada di Mekah, maka kami akan nikahkan dengan. Abul As tidak. Tapi maaf, satu sisi Abul As tidak mau masuk Islam. Sehingga maaf, ketika orang hijrah, satu-satunya di antara keluarga Nabi Muhammad yang tidak hijrah adalah Zainab. Dia tertahan oleh suaminya, Pak. Satu ketika pada tahun kedua terjadilah namanya Perang Badar. Perang Badar itu menangkap para pedagang yang baru pulang dari Syam menuju Mekah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka yang tertangkap di antara mereka adalah Abul As, menantunya Rasulullah. Rasulullah ketika itu membuat kebijakan, seluruh tawanan boleh ditebus oleh keluarganya sesuai dengan kekayaan yang dimiliki. Banyak di antara mereka yang menebus, ada dengan unta, ada dengan emas, ada dengan perak. Pokoknya seluruh yang berharga itu mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka pun dibebaskan, boleh pulang ke Mekah. Atau kalau mereka miskin, kalau mereka pandai membaca, maka sebagai tebusan mereka mesti mengajarkan membaca anak-anak muslim. Tapi maaf, Zainab bukan orang kaya. Satu-satunya harta cuma kalung emas. Begitu dia tahu kalau suaminya sudah menjadi tawanan, dia mengirim utusan memberikan kalung.
sampaikan kepada ayahanda Nabi Muhammad bahawa ini adalah kalung untuk menebus suami saya. Maka datang tebusan itu, datang kepada Nabi Muhammad. Begitu dia sampai ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ini ada utusan Zainab datang. Dia ingin membebaskan suaminya. Kemudian dia katakan, suaminya itu adalah Abul As dan dia termasuk tawanan kita ya Rasulullah. Kalau begitu, ini hartanya sebagai tebusan, diberikan kalung. Begitu nampak kalung itu, Rasulullah menangis. Mengapa? Karena sesungguhnya dia tahu sejarah kalung itu. Kalung itu adalah kalung yang pernah dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memberikan hadiahnya kepada Zainab ketika dia dinikahkan dengan Abul As. Maka begitu sampai kalung itu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, jangan diambil kalung itu, biarkan kalung itu kembalikan kepada Zainab, tapi bilangkan sama Abul As, dia harus memberikan Zainab kepada saya dan dia boleh kembali ke Mekah. Hebat. Apa yang membuatnya? Begitu sudah lamanya Khadijah wafat, kalungnya pun masih diingat. Masalahnya kalung ibu di mana sekarang, Bu? Maka maaf, sebaik-baiknya Pak, mas kawin itu bukan barang yang cepat habis, tapi barang yang berkesan. Maka maaf kalau ada anak kita nanti nikah, minta mas kawinnya sebentuk cincin emas. Jadi nanti bisa diingat, dah tua-tua masih ingat. Bicara dia sama cucunya, ini tahu enggak kalian, ini cincin emas yang diberikan oleh kakek kalian 27 tahun yang lalu. Waduh, enak. Tapi kadang-kadang bapak itu sudah nikah, itu hak istrinya, dirayu istrinya. Bagaimana kalau kita jual untuk bulan madu? Habis jadinya. Tapi kalau diberi perangkat alat solat tunai, ya kalau alat solat kan enggak lama Pak. Selama dia solat enggak sampai 20 tahun. Setelah itu mukenanya habis. Tapi kalau emas, maka tidak tahu kalau ada ibu-ibu yang nyimpan emas itu hari ini. Masya Allah. Kalau Pak Ustadz, kita jual juga Bu. Waktu itu tidak ada duit. Nah, subhanallah. Karena boleh Pak Ustadz, maaf, emas kawin itu bukan punya suami Pak, tapi adalah hak istri. Kalau istri ngasih, alhamdulillah, tapi nggak boleh diambil, karena itu nggak boleh lagi, itu bukan hak. Maka maaf kalau ditanya, kapan boleh dikembalikan Pak Ustaz? Ketika wanita itu minta fasah. Kalau wanita itu minta cerai, maka maaf, mas kawinnya harus dikembalikan. Kalau hanya mukena, kan mudah dia mengembalikan Pak. Kalau emas gak 100 kilo, tidak mungkin dia minta cerai Pak. Ngeri-ngeri sedap juga nih. Maka subhanallah, kesan itu luar biasa. Dan maaf, Zainab itu dapat betul perangai ibunya Pak. Bentuk apa? Taatnya Rasulullah Khadijah kepada Rasulullah. Maka seperti itu juga perangai Zainab. Maka maaf, ada orang mengatakan, kalau anda mencari istri, jangan tengok penampilan dia, tapi pandanglah bagaimana ibunya. Bisa jadi perangai ibunya turun kepada anda. Maaf, dizolimi maaf ketika itu oleh Abul As. Zainab tetap mengabdi. Begitu pada kedua kalinya, pergi lagi Abul As itu berdagang, tertangkap lagi, cuma di malam gelap. Lari Abul As itu di Mekah Pak, di Madinah. Tidak ada tempat lari, masuknya ke rumah Zainab. Begitu subuh hari, Zainab bicara, hai kaum muslimin, saya memberikan jaminan keamanan kepada Abul As. Rasulullah begitu salat subuh, orang datang, ya Rasulullah, sepertinya ada orang yang teriak tadi, dan suaranya yang kami lihat adalah suaranya Zainab. Rasulullah pergi ke rumah Zainab, diketok pintunya. Ya Zainab, ada informasi yang kami dapatkan, kalau ada engkau teriak tadi bahwa di sini ada orang yang lari, orang pedagang yang dikejar malam tadi. Dia katakan, iya, itu adalah suami saya Abul As ya Rasulullah, dan saya memberikan jaminan. Kata Rasulullah, karena Zainab sudah memberikan jaminan, maka lepaskan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Abul As kembali ke Mekah. Tidak ada barang dagangannya pun yang diambil oleh Rasulullah, walaupun sedikit. Orang-orang Mekah senang. Abul As kembali karena Rasulullah takut terhadapnya. Tapi Abul As mengatakan, maaf, saya bukan orang pengkhianat.
sekarang harta yang kalian berikan dan amanahkan kepada saya sudah ada di tangan saya, silahkan anda ambil, dan saya akan kembali ke Mekah dan kemudian memeluk Islam. Disitulah maaf, dia kembali ke Madinah menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah senang, dan kemudian Rasulullah menyerahkan kembali Zainab kepada Abul As. Pertanyaannya, apakah nikahnya diulang? Pada masa itu maaf, dakwah itu baru daerah sekitar tauhid, orang belum sampai pada fikih munakahat, karena kehidupan sangat sederhana. Solat saja baru diwajibkan ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, dan baru dilakukan solat jamaah ketika di Madinah. Masjid pertama tempat solat jamaah itu adalah Masjid Kubah. Subhanallah. Azan baru dikumandangkan pada saat itu, dan itu maka sangat sederhana, dan begitu Rasulullah memperbolehkan. Tapi kalau sekarang tidak diperbolehkan, baik secara undang-undang negara, apalagi fatwa ulama bahwa menikah beda agama itu hukumnya jatuh kepada haram. Walaupun hari ini Bapak lihat tidak sedikit orang mencoba pemikiran-pemikiran liberal bahwa yang penting kan bukan agamanya tetapi bahagia. Siapa yang bisa menjamin kebahagiaan itu ditentukan oleh perbedaan keyakinan? Tapi orang-orang sekuler, orang-orang pluralisme, kan itu yang dikembangkannya, Pak. Sudahlah, anak mau nikah dengan agama apa saja silakan. Nggak bisa. Undang-undang saja sudah mengatakan orang dianggap sah menikahnya apabila menikah dalam satu keyakinan. Nanti akan sulit, Pak. Karena maaf, kalau orang sudah berbeda keyakinan secara nasab, anak tak jatuh kepada pasangannya, kepada suaminya. Kecuali maaf, ayahnya sama muslim, ibunya yang beda. Yang kedua, kalau sudah berbeda nasab, maka tidak lagi saling mewarisi. Maka maaf, kalau anak berbeda keyakinan dengan ayahnya, maka ayah tidak lagi mewariskan harta anak, dan begitu juga sebaliknya. Seandainya anaknya kaya kemudian meninggalkan harta yang banyak, maka orang tuanya tidak berhak untuk mendapatkan, kecuali kalau dia hadiahkan. Secara faraid mereka tidak mendapatkan. Maka sedang jemaah yang berbahagia, itulah yang luar biasa. Nah, yang tak kalah penting, tawaduknya Rasulullah di hadapan istrinya. Apa bentuknya? Membantu istrinya. Bahkan Aisyah mengatakan, kana fi mihnatin ahli fa idza khadaratis salah qama ila salah. Apa yang diungkapkan oleh Aisyah, Rasulullah dalam kesibukannya membantu istrinya, dan jika tiba waktu salat maka beliau pun meninggalkan aktivitasnya kemudian berangkat salat. Tapi ada juga terbalik di masyarakat. Begitu datang waktu sholat, yang pergi ke masjid istrinya, bapaknya. Pergilah mah ke sholat, biar saya mewakili. Ini terbalik nih. Yang harusnya yang ke masjid itu yang bapak, ini malah yang disuruhnya ibunya. Kadang-kadang subhanallah, bukan salah ibu, Pak. Kapan perlu suami istri. Cuma kadang-kadang subhanallah, manalah suami ibu ini tidak pernah ke masjid, tapi memiliki istri yang, maka demikianlah jadi dikatakan bahwa istri itu bisa menjadi cobaan bagi suami, dan suami bisa menjadi cobaan bagi istri. Tinggal sabar. Subhanallah. Maka nanti akan sampai pada tipe-tipe kal istri dan tipe-tipe suami. Ada suami maaf yang duitnya banyak, kalau sama orang lain royal, pas kepada istri kue je seorang, Pak, lokek dia. Kepada istri berhitung dia, bah minta belanja, ani 25, ayam 1 ekor, cabai sekilo, mana kan dapat? Nah subhanallah. Tapi kalau sama orang lain, kawannya makan ditraktir, mas ini mas, pesan aja biar saya bayar. Itu salah tuh, Pak. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh agama nggak salah kalau kita mentraktir orang lain. Tetapi maaf, kebutuhan yang namanya keluarga itulah yang diingin. Sehingga maaf, kalau anak kenyang, istri kenyang, Masya Allah, tentunya dia akan memberikan sebuah pengabdian. Maka dikatakan tadi, Rasulullah itu adalah orang yang tawadu. Bahkan maaf, ketika ada istrinya yang agak marah, Rasulullah diam. Ketika Aisyah
Saking cemburunya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ibu kalian marah. Apakah Rasulullah menjawab? Enggak. Rasulullah diam saja, kemudian menjauh seraya mengatakan, ibu kalian marah. Jadi ini juga pelajaran. Kalau ada istri marah, diam pak. Kapan perlu ambil handphone, shooting dia, masukkan ke YouTube. Inilah istri saya marah. Masya Allah. Maka luar biasa. Maka ibu yang berbahagia, inilah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mengapa sekali lagi, maaf, hari ini juga kita merisaukan angka perceraian itu cukup tinggi. Bahkan Kementerian Agama yang dirilis dari Pengadilan Agama dikatakan hampir 20% dari pernikahan hari ini berakhir dengan perceraian. Dan dengan berbagai alasan, ada kadang-kadang masalah statusnya ekonomi, tetapi maaf harus diakui, yang paling banyak menyebabkan orang bercerai hari ini adalah perselingkuhan. Bahkan maaf, bukan hanya orang biasa, sampai orang-orang pemuka agama pun kadang-kadang sudah bercerai juga hari ini. Ustadz pun ikut pula cerai. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Bahkan maaf, itu yang terjadi, dan itu harus diakui bahwa maaf, ada permasalahan rumah tangga yang amat luar biasa hari ini. Bahkan maaf, kalau kita tengok data Pengadilan Agama itu, dia katakan paling banyak terjadi perceraian itu sebelum usianya 40 tahun, dan itu dominan. Subhanallah. Satu saat ada seorang ibu datang ke rumah menyesalkan perceraiannya. Saya katakan, apa ibu? Tidak ada Pak Ustaz. Suami saya mengajukan talak ke Pengadilan Agama, didatangkan saksi-saksi yang maaf sengaja disetting, kemudian sampai ke Pengadilan Agama, Pak Ustaz, putus. Akhirnya kami berpisah. Ustaz tahu bahwa kami memulai hidup itu dari sesuatu yang sulit, dan alhamdulillah Pak Ustaz sudah mulai punya harta. Ketika punya harta, masuk orang-orang lain, dan orang lain itu mau menikah dengan syarat saya harus diceraikan. Kami bercerai Pak Ustaz, dan dia pun menikah dengan orang lain. Saya terimalah Pak Ustaz, ini sebagai takdir dalam jalan hidup saya. Tapi maaf, roda itu selalu berputar. Satu saat perusahaannya mulai bangkrut Pak Ustaz. Istri yang tadi dinikahi sekarang sudah pergi meninggalkannya. Sang bapak jatuh sakit. Rumah yang sudah dibeli, maaf, ditulis oleh bank, rumah ini di bawah pengawasan abang kamu. Dia pun pergi Pak Ustaz. Tapi saya sebagai istri masih bisa menerimanya, karena bagi saya bapak itu adalah cinta pertamaku. Gadis cinta pertama. Tapi Pak Ustaz, saya dapat tekanan. Apa tekanan? Sanak keluarga saya tak terima Pak Ustaz. Keluarga saya mengatakan, kalau engkau kembali, kami tidak akan pernah datang ke rumah ini lagi. Karena apa alasan keluarga? Kok waktu susahnya bersama kamu, kaya dia pergi orang lain. Ketika jatuh susah, ingin kembali. Maaf, sang istri atau mantan istrinya bisa terima. Tapi Pak Ustadz, betul keluarga saya tidak bisa terima. Karena maaf, kondisi apa yang dia lakukan terhadap saya masa lalu. Tuh, sekarang gimana? Ada telepon-telepon. Ada Pak Ustadz, dia minta ikan asin. Allah, nyesel lah bapak tuh. Tidak tahulah Pak Ustadz apa yang terjadi. Kadang-kadang di rumah ada makan, saya telepon anak, tolong antarkan kepada bapak kalian. Di teleponnya anak tirinya itu, antarkan kepada bapak kalian. Itulah sebuah hidup. Maka subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kita. Mudah-mudahan yang sudah menikah, cintanya seperti cinta Nabi Muhammad dan Khadijah. Maka coba lihat ketika orang terjadi nasihat pernikahan, atau maaf ketika dia menikah, selalu diucapkan Allahumma alif bainahuma kama alabta baina Muhammad wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, satukan rumah tangga mereka, abadikan rumah tangga mereka sebagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.